Oke guys, balik lagi bersama gua Michael Raja terakhir dari Isekai di segmen kesayangan kita semua, Coffee Shop Talk. Ngomong dulu nih, ngomongnya gue jadi rada susah. Ada permen. Di episode kali ini gua mau ngebahas sesuatu untuk mengcounter pemikiran orang-orang banyak tentang kaum kita. Kaum kita tuh maksudnya otaku, wibu, gamers, brick builder, gunpla builder, apapun juga. Selama ini yang orang-orang tahu gunpla builder, brick builder, Tamiya, anak-anak robot, anak-anak cosplay, anak-anak wibu, otaku, gamers, konotasinya buruk. Memang udah banyak orang tua sekarang yang menerima itu adalah sebuah hal yang baik, tapi masih banyak yang menerima kalau itu adalah buruk. Nah, di episode kali ini izinkan gua untuk memberikan 5 alasan singkat kenapa menjadi seperti kita, seperti kaum kita adalah sebuah pilihan yang baik, bagus, dan benar, dan tidak semuanya buruk. Sebelum gue mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya, follow TikToknya. Dan Isekai masih ada promo buy one get one sampai tanggal 20 berapa Mat? 27 bulan ini. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang lewat mampir, yang mau Gojek silakan. Oke, gue langsung mulai. Sebelumnya minum dulu aus. Poin kelima, sedikit banyak kita jadi mendapatkan ilmu tentang elektronik untuk kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Dari kecil, gue dibeliin Nintendo, Atari bahkan. Gue tidak dipasangin Atarinya. Gue pasang sendiri tuh Atari di TV. Habis itu gue dibeliin Nintendo, gue pasang sendiri. Habis itu naik ke Sega, naik ke Game Gear. Sebelum Game Gear gue sempat main Game Boy yang masih pakai kotak, Game Boy yang zaman dulu banget, yang Game Boy first version. Semua itu gue koprek sendiri, ganti baterai sendiri, masang kabel RCA sendiri, yang biru, kuning, putih. Terus abis itu mereka naik level jadi HDMI. Jadi gue mendapatkan ilmu-ilmu elektronikal sedikit banyak. Gue mendapatkan ilmu-ilmu mencampur cat sedikit banyak. Gue mendapatkan ilmu-ilmu masalah kompresor, PSI berapa, apa segala macam sedikit banyak gue jadi ngerti. Bahkan ada teman-teman gue di luar sana yang kisah nyata nih, ganti remote AC aja nggak bisa. Ganti remote TV aja nggak ngerti. Mereka ngerti cara ganti baterai, tapi plus ketemu plus. Nah, sedikit banyak kita tahu HDMI itu HDMI, HDMI itu RCA, colok kabel laptop dibikin jadi 2 layar, 3 layar, colokin lagi segala macam. Nggak semua orang ngerti. Buat kita itu terlihat easy, buat kita terlihat mudah. Karena kita sudah terbiasa. Buat orang-orang yang nggak ngerti, itu susah banget. Kayak lu suruh orang awam ngerakit PC, itu susah banget. Mereka nggak ngerti. Itu salah satu ilmu yang gue dapat dari ngerakit gunpla. Gue jadi bisa baca gambar teknik. Gue jadi ngerti kalau ngecat itu temperaturnya mesti gimana, mesti di outdoor, mesti diapain, mesti gimana, mesti direndam dulu, sunlight. Ilmu-ilmu itu semua gue dapatkan dari menjadi seorang otaku. Langsung gue masuk ke poin keempat. Zaman sekarang ini sudah banyak banget acara dan event pendukung untuk kaum kita. Zaman dulu susah, cuman adanya acara mobil. Acaranya acara kumpul-kumpul motor. Sekarang acara wibu, acara otaku, acara game di Indonesia bersebaran di mana-mana. Thank you banget buat semua IO yang sudah membuat acara-acara buat kita. Kita sebagai penggiatnya, sebagai pemainnya, sebagai orang-orang di dalamnya, kita mempunyai wadah yang positif. Lu bayangin kalau lu nggak ada acara cosplay nih, terus lu cosplay mau di mana? Di mall pun gua rasa lu malu. Tapi kalau ada acaranya, dibikin oleh eventnya, dan didukung, baik itu oleh pemerintah atau swasta, kita kan jadi ngerasa, oh kita dihargai. Oh kita ada tempatnya nih. Kita jangan bercosplay di sini, kita di sini. Mau adu berantem nih, Tekken nih, atau Street Fighter nih, jangan di tempat main PS yang nggak jelas, ujung-ujungnya kalau kalah jadi ribut beneran. Enggak, di turnamen ada hadiahnya dan sudah diakui jadi e-sport oleh dunia, bukan oleh kita, oleh dunia diakui. Itu bagus. Itu benar, itu mantep. Gak semuanya itu buruk. Main game terus lu ya, dari pagi sampai malam main game terus ya. Lu kasih bukti ke emak lu kasih bukti ke bapak lu jadi atlet e-sport. Sekalian lu main gila-gilaan. Gak selamanya main game itu buruk. Main Lego mulu lu ya dari pagi lu ya. Rakit bunda mulu lu ya dari pagi lu ya. Lu menangin GBWC. Lu kasih tahu bukti. Nih gue menang nih, gue dapet piala nih, gue keluar negeri nih. Itu bener. Jadi sekali lagi thank you buat teman-teman yang sudah bikin acara dan sudah bikin acara dari luar negeri, masuk ke Indonesia, ngundang artis, ngundang judges, ngundang apa segala macam. Thank you banget, you guys rock. Alasan ketiga, sedikit banyak, lu
Kita semua penggiat pop culture jadi banyak belajar bahasa. Contoh, belajar bahasa Jepang stage 1 gua, stage awal gua itu dari Super Robot Wars. Final Fantasy 3 dan dari Breath of Fire 4. Dari main game, belajar bahasa Jepang. Nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Beli kamus di Gramedia, kamusnya masih tebel guys. Setebel roti tawar tuh tempelin tuh berapa tangkep tuh setebel itu guys. Kalau zaman sekarang tinggal tembak pakai Google udah keluar kan. Dulu enggak, udah pakai kamus pun lu mesti cari nih. Sedikit banyak, gue belajar di situ. Jadi belajar bahasa apa lagi selain bahasa Jepang? Belajar bahasa Inggris. Dari mana? Nonton Friends. See, I told you. She stole my jeans. Nonton How I Met Your Mother. I know, right? This party is legend. Wait for it. Segala macem. Nonton Spider-Man-nya Amerika yang kartun ya. Keep rolling. Nonton Centurion. Ready, the Centurion. Nonton Silverhawk. Nonton Ninja Turtle. Jadi belajar lu bahasa Inggris. Cara ngomongnya gimana? Kapan mesti pakai teks seperti ini? Bahasa slangnya gimana? Jadi belajar lu bahasa Korea. Kingdom, sedikit banyak lu jadi tahu. Walaupun bahasa Korea nggak penting-penting amat di telinga gua dan nggak penting-penting amat di hati gua. Tapi gua ngerti beberapa. Jadi ngerti budayanya mereka. Jadi ngerti kalau di level bahasa mereka tuh ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Jadi ngerti pola pikir mereka seperti apa. Sedikit banyak lu belajar. Belajar yang menyenangkan adalah belajar yang lu nggak sadar kalau lu lagi belajar. Beda. Kalau lu lagi belajar terus ada emak lu di samping pegang rotan gitu kan. Lu awas lu ya. Kalau ulangan lu besok jelek, gua sabat lu. Gua sabat lu. Lu kalau jelek bukan anak papa lu. Gua sabat lu gitu kan. Beda dengan belajar yang lu memang lu getol, memang caranya apa gimana ya, cara ngomong ini gimana ya, beda guys. Lu nggak sadar lu belajar itu menjadikan proses belajar itu menjadi fun, nikmat, nggak berasa, enjoy. Sedikit banyak ilmu bahasa gua ya dari situ ya, walaupun gua memang les juga bahasa Jepang private ya, tapi sedikit banyak sebelumnya ya gua belajar dari situ. Gua masuk ke poin kedua nih guys. Percaya atau tidak, most likely gua dan kaum kita akan lebih senang menghabiskan waktu di rumah. Ada waktu kosong nih, gue di rumah, masuk ke kamar, gue kunci, gue main game. Ada waktu kosong nih 3 jam nih. Buka rakitan, ngerakit robot di rumah. Lu kan gak bisa ngerakit Gundam di warung. Sambil makan chips, sambil minum, sambil santai, sambil santuy gitu kan, sambil YouTubean gitu ibaratnya. Itu hanya lu bisa lakukan di rumah. Anak-anak break, ngerakit. Di mana coba? Ya di rumah lah, atau di rumah temennya. Yang jelas, nggak seperti pulang kantor, pulang kerja, ke warung. Main gaple, yang ada malah buang duit. Jangan bilang sama gua kalau main gaple kagak main judi. Itu bullshit. Senggang-gangnya lu main 1000 atau 500 perak atau 100 perak. Mana ada sih orang main gaple, main capsa nggak pakai duit kecuali lu main sama bocah. Lebih positif mana sekarang? Pulang kantor, pulang kerja, ke warung nongkrong, apa di rumah? Jawab aja sendiri. Anak-anak board game, main di mana? Di rumah atau di rumah temennya? Anak-anak Lego, anak-anak robot, ada waktu kosong. Reparasi ini, bersihin ini, unboxing ini, semua itu dilakukan di rumah guys. Jadi lebih baik. Dalam pantauan mata elang sang istri. Jadi suami siaga, kapan diperlukan langsung cus jalan. Sejauh ini kalian setuju nggak sama poin-poin yang gue sebutkan? Nggak harus setuju. Kalau nggak setuju, debat aja. Kalau kalian juga punya masukan, kalau punya poin-poin juga yang bagus, yang lebih bagus dari yang udah gue jabarin, silakan drop your comment below guys. Minum dulu aus. Seret. Gue masuk ke poin pertama nih guys. Gue sebenarnya kurang-kurang setuju dan setuju dengan poin ini, tapi tetap harus gue sampaikan. Kaum kita, jika memiliki masalah keuangan, barang-barang ini bisa dicairkan dengan cepat. Sekali lagi gue bilang nih, dengan cepat. Untung belum tentu, tapi jadi duit pasti. Kenapa? Karena gue tidak termasuk kolektor yang
belanja atau koleksi untuk diduitin. Enggak, itu bukan gue sama sekali. Lu bisa nonton di video-video gue sebelumnya, bahkan satu video sebelum ini juga gue ngebahas itu. Tapi percaya atau tidak, semua koleksi ini bisa diduitin. Ini adalah hard cash. Cuman berapa cashnya gue nggak ngebahas ke situ. Kenapa gue nggak ngebahas ke situ? Sekali lagi, gue bukan kolektor yang nyari duit di barang-barang ini atau bukan penimbun. Tapi jika gue perlu, misalkan mendadak nih, gue mau cairin depositonya cairin misalkan makan waktu atau gue kena penalti, jadi gue nggak mau. Ya udahlah, gue jual aja 1, 2, 3 atau sesuai keperluan. Nanti ada duit gue beli lagi. Gampang, cepet. Kalau lu rasa susah, jual rugi. Atau kalau lu pasti mau laku, jual di lelang. Lelang dari nol. Banyak teman-teman kita yang melakukan lelang, yang punya jasa lelang. Banyak banget. Atau titip jual di toko-toko teman atau toko-toko online. It's a piece of cake. Dimana lu mau, di situ ada jalan. Cuman, gua nggak ngebahas untung atau tidak ya guys. Intinya, aset lu kelihatan. Lu bisa pegang, lu bisa mainin, lu bisa experience. Gue nggak ngebandingin sama investasi-investasi yang lain ya, gue bisa aja salah. Tapi menurut gue, ini adalah 5 alasan kenapa menjadi seorang otaku, wibu, break builder, game player, atau apapun juga adalah hal yang baik dan positif. Kalau gue salah, sorry, bahas aja kita. Tapi kalau gue bener, komen. Jangan lupa di like, komen, share, subscribe. Nyalain loncengnya, follow TikToknya. Sama ikutin promonya Isekai. Sekali lagi, Michael Chu, raja terakhir dari Isekai. Peace out.